Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita hanya menulis kejadian-kejadian di tahun ke-4 dan 5 saja. Tulis saja. Penjelasannya nanti. Kejadiannya seperti pekan kemarin. Ya, kita hanya menulis kejadian-kejadian yang terjadi. Nanti akan kita jelaskan. Insyaallah ta'ala. Ditulis kejadian pada tahun 4 Hijriah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Peristiwa atau kejadian yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Boleh peristiwa, boleh kejadian, sama. Satu. Kejadian pada tahun 4 Hijriah. Ya, jadi ditulis. Satu. Perang dengan Bani Nadir. Terjadinya perang dengan Bani Nadir dalam kurung kabilah Yahudi. Bani Nadir. N-A-D-H-I-R. Nadir. Kabilah. Dalam kurung kabilah Yahudi. Pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Ya, kabilah Yahudi dalam kurung. Tutup kurung. Pada bulan Rabiul Awal. 2. Meninggalnya istri Nabi. Siapa yang meninggal di sini? Khadijah meninggal di pasir Mekah. Di mana meninggal Khadijah? Di mana meninggal Khadijah? Mekah. Apakah Nabi punya istri selain Khadijah? Belum ada pada saat itu. Nabi tidak poligami, ya. Nabi tidak poligami. Tapi nanti poligami. Ya. Ini. Jadi kalau yang di Madinah, ada berapa istrinya Nabi ketika di Madinah dulu? 2. Yang kita sudah kisahkan. 2. Pertama siapa? Aisyah. Yang kedua Zainab. Di sini yang meninggal ini yang kedua, yaitu Zainab. Jadi ya, meninggalnya istri Nabi Zainab. Ya, setelah menikahi Ummu Salamah. Ya, ada mengatakan menikah dulu dengan Ummu Salamah, baru meninggal Zainab. Ada juga mengatakan ya, meninggal dulu Ummu Salamah, Zainab baru menikah dengan Ummu Salamah. Ya. Yang ketiga, setelah meninggalnya Ummu Salamah. Setelah menikahi Ummu Salamah. Yang ketiga, pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Ada juga yang berpendapat ini, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, yang 3, menikahnya Nabi dengan Ummu Salamah. Sudah berapa istri Nabi yang kita ceritakan? 1, Khadijah. 2, Aisyah. 3, Zainab. 4, Saudah. Pernah diceritakan belum? Belum atau sudah? Mana Saudah? Zainab. Siapa yang dibangunkan rumahnya di Masjid Nabawi? Aisyah, Zainab. Aisyah dan Saudah. Betul itu? Abdullah yang kuat kafalannya. Siapa yang dibangunkan rumah Nabi di Madinah? Berarti sudah nih. Ini yang betul.
Kejadian yang keempat. Ya, menikahnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Jadi Zainab ada berapa? Dua. Yang tadi yang meninggal Zainab bintu Uzaimah. Sedangkan yang dia nikahi Zainab bintu Jahsh. Menikahnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Fauzan? Ya, tadi ditulis meninggalnya siapa? Zainab bintu Uzaimah. Menikahnya Nabi dengan Zainab bintu Jahsh. Jahsy, Jahsh. Ya. Kemudian yang kelima, perang Badar yang dijanjikan. Nah, ini ada lagi Badar. Jadi berapa Badar disebutkan? 1. Badar apa? Sugro. Terjadi peperangan tidak? Tidak. Yang kedua, Badar Kubro. Berapa pasukan kaum muslimin? 316 melawan 1000 pasukan. Sekarang Badar yang dijanjikan. Badar yang dijanjikan. Berapa anunya? Nanti kisah ceritanya. Nanti panjangi langsung kau ngantuk semua sih. Ya, yang keberapa lagi? 6. Ya. Perang Ahzab. Terjadinya perang Ahzab. Nah, ini juga perang yang perang Ahzab. Ya, Ahzab. Nah, ini juga dikenal nanti ada kisah ceritanya. Ahzab itu jamak dari Hizb. Artinya kabilah-kabilah berkumpul. Ya. Itu nanti. Makanya dikatakan Hizbul Watan. Artinya apa? Yang ketujuh. Perang Bani Quraisyah. Ya. Kalau perang Bani Quraisyah. Nah, yang di atas Ahzab dikenal dengan apa? Kabilah. Perang Ahzab dikenal dengan perang Khandaq. Nah, itulah. Ya, perang Ahzab dikenal juga perang Khandaq. Ya, perang dengan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah ini orang Yahudi yang berkhianat juga. Jadi Bani Quraisyah ini dengan Madinah, dia di depannya Madinah. Tapi jahatnya orang Quraisy, ya, sudah Nabi katakan bahwa Bani Quraisyah kalau datang orang Quraisy halau. Kalau memang kau tidak bisa halau, minimal jangan bekerja sama. Iya katanya. Sudah sepakat dengan Nabi. Ya, yang dikirim pada saat itu Ali bin Abi Thalib. Ya, ternyata datang orang-orang Quraisy dengan pasukan yang banyak. Berapa pasukannya nanti kita akan kisahkan. Ya. Akhirnya Bani Quraisyah takut. Akhirnya bekerja sama untuk memerangi Nabi. Akhirnya ketika sudah berkumpul dua pasukan, datang musim dingin. Angin yang bertiup kencang. Akhirnya pasukannya kafir Quraisy mundur, balik ke rumahnya. Pada saat itu akhirnya Nabi ketika sudah berhenti angin, langsung memerintahkan kepada Ali agar memerangi orang yang berkhianat, yaitu Bani Quraisyah. Ya, akhirnya ditaklukkanlah Bani Quraisyah. Kemudian, ya, perang Zatir Riqa. Perang Zatir Riqa. Zatir Riqa ini, di sinilah ini Nabi.
Ya, orang Yahudi juga. Ya, ketika di perang Zatir Riqo itu orang yang dibebaskan, yaitu Zainab juga. Ya, orang Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan budak ini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini tiba-tiba diserang di subuh hari. Baru orang sudah sholat subuh, ya ditahu bahwa dia mau berkhianat tadi malamnya. Nabi serang subuh bersama pasukannya Ali, langsung dikepung. Akhirnya semuanya ya orang-orang yang melawan dibunuh. Nah, di dalam banyak wanita-wanita dari kalangan Yahudi akhirnya ditawan. Ketika ditawan, anak dari pemimpin kabilah Yahudi ini ya dinikahi oleh Nabi, yaitu Zainab. Ya, akhirnya telah dinikahi, padahal yang bunuh bapaknya Nabi. Ya, yang bunuh bapaknya adalah Nabi. Jadi dia menikahi Nabi terpaksa. Benci sekali dengan Nabi. Malam pertamanya dengan Nabi, Nabi sampai-sampai tidak berhubungan dengan dia. Ya, tapi menjadi istri Nabi sudah. Kenapa? Karena nasabnya mulia. Ya, dia dari keturunan, kalau tidak salah, dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, keturunannya juga mulia. Jadi kata para sahabat, tidak ada yang lebih layak wanita ini kecuali Nabi. Akhirnya mereka sepakat memberikan kepada Nabi. Dinikahilah oleh Nabi. Ketika Nabi nikahi, akhirnya dia menjadi orang yang merdeka, tidak jadi budak lagi. Karena semua sahabat memuliakan Nabi, maka semua orang yang diperbudak pada saat itu dibebaskan. Ya, inilah dikatakan Zatur Riqa, yaitu orang pemilik apa? Riqa itu perbudakan. Ya, akhirnya di sini semua budak-budak dibebaskan. Nah, ini keberapa sekarang? 9. Ke-9. Salat khauf disyariatkannya salat khauf. Disyariatkannya salat khauf. Apa fungsinya di salat khauf? Beda. Jadi ketika kita takut ada musuh menyerang, boleh sambil berkuda salat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sambil berkuda boleh. Ya, saya biasa sambil menyetir sholat, tapi sholat sunnah. Ya, sambil bawa motor, Allahu Akbar. Kalau belum pas sholat sunnah, mengejar ke waktu, saya tanya istri saya. Kan biasa istri saya kalau di motor cerita terus, sembarang. Jadi saya tanya memang, saya mau sholat nah, supaya dia tidak tahu cerita. Sebentar dia cerita, saya tidak bilang-bilang mau joki saya. Ya, jadi saya sudah tanya memang nih, saya mau sholat. Ya, biasa saya kalau duhur kejar harus pulang di rumah maghrib. Ya, saya sholat ba'diyahnya di ini. Pokoknya sudah sholat, zikir sedikit, langsung keluar, selesaikan urusan, sholat di jalan. Ya, bisa itu sholat begitu, sholat sunat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat di atas untanya. Jadi Nabi terserah untanya mau menghadap kemana, ke kiblat kah tidak jadi masalah. Begitu juga kita. Bisa di atas mobil kalau naik bisket. Ya, tidak mungkin disuruh bisket singgah. Yang kedua sholat sunat dulu. Ya, naik pesawat segala macam, ya tidak perlu. Ya, apalagi kalau naik pesawat pergi ke Mekah, berangkat malam, dapat itu subuh, karena beda 5 jam di situ. Sholat qobliyahnya di mana? Tidak mungkin disuruh sandar dulu pesawat. Ya, atau mau kau cari arah kiblat, ya. Pesawatnya lari sini lari kiblat, iya lari kiblat mau orang tidur nu menghadapi samping nu, ya bagus kau ndak BBB. Nah ini, jadi sembarang saja menghadap kemana saja. Nah ini ya, nah ini nanti kita akan ceritakan dan teknikkan. Salat khauf ini ada 36 cara. Ada berapa? 36 cara. Nah tapi yang paling terkenalnya nanti kita ceritakan. Yang selanjutnya ke-10, disyariatkannya mengqashar salat. Disyariatkannya mengqashar salat. 4 rakaat tinggal 2 rakaat kalau kita musafir. Nanti kita ceritakan bagaimana jamak takdim, jamak takhir disyariatkannya mengqashar salat. Yang ke-11, wajibnya hijab. Ini kita ceritakan ini. Yang jarang mau pakai hijab. Ya.
para sahabiat ketika turun ayat hijab, bayangkan yang pakai sebagai kudung gordeng-gordeng. Ketika dia dengarkan turunnya tentang wajibnya, kullil mu'minina, ya, katakan kepada orang-orang, ya, wanita-wanita yang beriman, ya, agar dia menjulurkan jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Langsung para sahabiat yang belum ada jilbabnya, itu dia menarik gorden-gorden rumahnya, ya, baru dia tutupi. Bayangkan, ya, bagaimana semangatnya mereka dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu. Nanti akan kita kisahkan. Yang ke-12, disyariatkannya tayamum. Disyariatkannya tayamum. Nah, ini tayamum kapan bisa? Baru panas-panas sedikit mau minta tayamum, padahal masih bisa pakai air. Ya, baru luka ditodok, ya, itu tetap berudu. Tapi luka tak jangkit terlalu basah, kayak patir kena di batu melayang. Ustaz bisa tayamum? Belum. Ya, tetap basahi kepala tak, jangan basahi yang ada lukanya, samping-sampingnya saja. Makanya terjadi perbedaan pendapat, ya, apakah semua harus kepala atau bisa sebagiannya. Nah, yang benarnya kedua-duanya. Kalau bisa semua lebih bagus, tapi kalau tidak bisa sebagiannya, ya, karena tidak semua orang bisa semuanya. Ah, ini. Kemudian, ya, ke-13, syariat rajam. Nah, nanti kita ceritakan apa orang syariat rajam. Rajam. Ya. Apa itu rajam? Rajam itu misalnya ada orang berzina, belum menikah, maka dia, ya, cuma dicambuk. Berapa kali cambuk? 40 kali. Nah, kalau di Aceh begitu, misalnya ada orang pacaran, didapati berduaan, ya, nah, ini dicambuk 40 kali. Kalau ada yang sampai berzina, sudah menikah, tapi berzina, bahkan yang dia zinai hamil, maka dia dirajam. Apa itu rajam? Seseorang, ya, ditanam yang kelihatan hanya kepalanya, kemudian dilempari batu kecil sampai mati. Itu namanya rajam. Yaitu orang yang dirajam, orang yang sudah menikah dan berzina, akan tetapi betul-betul ada bukti persinahannya. Bukan berzina langsung dirajam, belum tentu. Sudah kuliah ustaz di kamar, pergi di hotel sama, dirajam nih, belum tentu. Sampai di kamar pergi main domi, ya, belum tentu. Harus ada bukti. Betul-betul kita lihat, ya, lihat itu dia berzina, saling buka baju, ya, saling main lojo-lojo, baru, ya. Tapi kalau tidak dilihat tidak bisa dihukum, ya. Nah, tapi kalau dia sudah terbukti baru, ya. Nah, kita berpuasa, ya. Makanya kita haluskan bahasanya. Tapi dalam syariat diceritakan. Dalam syariat tidak diceritakan. Allah tidak pernah malu melarang hambanya dari kemaksiatan. Ya, Allah nampakkan semuanya. Ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang indah. Jadi tadi rajam adalah apa tadi? Seorang yang berzina tapi sudah menikah. Bagaimana itu bentuk rajam? Ditanam yang kelihatan hanya kepala. Setelah itu dia apa? Lempari batu kecil. Nah, sampai apa? Mati. Tidak boleh batu gunung, bawa ke mobil tongkang, langsung pakai balik-balik sih. Ya, tidak boleh. Ya, maka dari itu ada kisah. Pernah ada seorang wanita pezina. Ya, seorang wanita pezina Yahudiyah. Tapi masuk Islam, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rajam saya sudah berzina. Tapi Nabi sallallahu dia sudah bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya, tidak mau melihatnya.
Langsung dia menghadap ke hadapan Nabi lagi, ya Rasulullah saya berzina. Tapi dia memalingkan lagi wajahnya. Kata dia, ya Rasulullah saya berzina. Kata Nabi, mungkin kamu hanya dicium. Ya, tapi kata wanita ini, tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya timba telah masuk ke dalam sumur. Timba telah masuk ke dalam sumur, artinya sudah terjadi perzinahan. Ya, akhirnya Nabi merajam dia. Akhirnya dia disimpan di masjid, di tempatnya dirajam, ditanam sudah. Ya, dilempari batu. Ada sahabat yang membawa batu besar dan mengatakan, ya celaka kau, pasti namantong kau, seperti kayak bali sih. Ya, tenamantong ada dan seperti begitu. Intinya dia lempari dalam keadaan mencela. Langsung Nabi marah. Ya, jangan kau lakukan itu. Apa kata Nabi? Law wasa'ta, seandainya ampunan Allah dibagi 70 minkum, 70 orang di antara kalian lakafahum, sungguh telah cukup. Artinya wanita ini betul-betul tobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Yang seandainya 70 orang di antara kalian dibagi, dari tobatnya orang ini kalian sudah cukup masuk surga semuanya. Bayangkan. Jadi kejujurannya, dia saja siapa yang tahu dia berzina, tapi kenapa mau pergi menghadap kepada Nabi? Bukti ya maunya bertobat kepada Allah. Ya, Nabi sudah palingkan wajahnya, Nabi bilang tidak ya Rasulullah saya berzina. Bukti jujurnya mau dihukum sebagai balasan dari kesalahannya. Ya, Nabi sudah berpaling 3 kali, Nabi bilang betul ya Rasulullah saya berzina. Nabi berpaling lagi, dia tetap mengatakan ya Rasulullah, betul-betul jujur kepada Rasulullah. Ya, timba telah masuk ke dalam sumurnya. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Nah, itu namanya rajam, ya. Nah, sekarang yang ke-14, lahirnya Husain. Jadi siapa kakak di sini? Hasan. Nah, beda berapa tahun Hasan dengan Husain? 1 tahun. Jadi jangan menganggap ada kesalahan anak kembar Hasan Husain, tidak. Ya. Kalau Husain, orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Husain. Hasan. Orang yang paling mirip dengan Nabi siapa? Hasan. Husain lah ini orang yang diselundupkan kisahnya oleh orang Syiah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sehingga orang-orang Syiah mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kenapa bukan ya Hasan, ya Hasan? Kenapa bukan Hasan? Kenapa Husain? Ya, orang Syiah itu kalau tawaf di Iran itu ada Ka'bah juga. Kalau dia tawaf ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu yang kita baca. Tapi kalau orang Syiah ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, begitu. Ya, nanti kita akan kisahkan ya bagaimana kisahnya insyaallah. Nah, sekarang tahun ke-5 Hijriah lahirnya Husain. Ya. Ya, sekarang tahun ke-5 Hijriah. 15 sih. Mau berapa? 20. Tahun ke-5 sudah minimal 15. Tadi yang terakhir apa yang saya sebut? Sampai situ ji. Sekarang tahun ke-5 Hijriah. Ya. Sudah yang tahun ke-4. Masih pagi baru siang. Anak muda be. Ya. Tahun ke-5. Tahun ke-5 sampai 8 Hijriah. Tahun 5 sampai 8 Hijriah. 1. Ya. Terjadinya
peristiwa difitnahnya Aisyah berzina. Terjadinya peristiwa difitnahnya Aisyah berzina. Nah, apa kisahnya? Nah, di situ itu juga turun ayat tayamum. Ya, gara-gara emas. Jadi Aisyah ini juga. Ya, kalau mau pergi sama Nabi, Nabi jaga gelannya istrinya Nabi yang lain. Namanya anak-anak. Kayak misalnya ini ada 2 istri tak? Istri yang satu punya dulu gelan dong, mau pergi sama Nabi. Ya, kan dibawa pergi berperang. Nabi kalau mau pergi perang, nagocang kayak seperti orang main andel. Istri siapa yang dibawa? Tidak mungkin dibawa ke 99. Ya. Ah, digocang di andel ki. Ah, kayak kumpul mini 9 orang. Siapa yang dibawa? Ya, masalahnya satu orang yang bisa naik di untaku. Digocang. Siapa yang naik, dia yang ikut. Nah, sama dengan kita. Sebentar digoceng ini tidak. Kalau sebentar karena mau angkat berat, yang kuat-kuat, ya, yang kuat-kuat dicari. Nah, digoceng. Oh, kita juga supaya mengamalkan hadis Nabi, digoceng sebentar. Siapa yang ikut pergi ke Makassar? Nah, digoceng. Ya, alhamdulillah. Yang buat saya, yang tidak mau ikut digoceng, tidak usah. Ya. Nah, sekarang ya ini. Jadi yang tahun kelima apa tadi terjadinya peristiwa difitnahnya Aisyah berzina. Yang kedua, perang Dumatul Jandal. Terjadinya perang Dumatul Jandal. Dumatul Jandal. Dumatul Jandal. Diperhatikan di bukunya, buku panduan halaman 49. Dumatul Jandal. Yang ketiga, menikahnya Nabi. Tiga. Menikahnya Nabi dengan Juwairiyah. Nah, ini Juwairiyah siapa yang lahir? Juwairiyah. Siapa yang lahir dari anaknya Nabi Juwairiyah? Kalau anaknya Nabi yang Ibrahim, Maryam. Kalau Juwairiyah tidak ada. Nah, ini Juwairiyah yang nanti ada kisahnya. Termasuk wanita yang tidak mandul, ya, jangan bilangi. Astagfirullah. Ummahatul Mukminin itu ibunya orang-orang beriman. Tak boleh bilang sakit hati itu kalau ada akhwat dibilangi mandul kok kan? Apalagi nih mamanya istrinya Nabi. Sakit hati, tak boleh ya. Ayat. Setelahnya. Jandal. Sampai. Ya, menikahnya dengan Raihanah. Nabi itu menikahnya dengan Raihanah. Saya lupa ini Raihanah. Raihanah siapa? Saya lupa ya. InsyaAllah ta'ala nanti saya akan cek. Istri-istri Nabi saya sudah kajikan di YouTube ya. Seluruh istri-istri Nabi, alhamdulillah. Cuma saya lupa. Ya, terjadinya akad nikah dengan Raihanah. Nanti kita akan pelajari lebih baik. Dengan Raihanah. Ya, itu Raihanah dikasih dalam kurung 6 Hijriah. Dalam kurung 6 Hijriah.
Nah, itu mulai lagi tahun 6 Hijriah. 6, 5 sampai 8 ditulis di sini. Tahun ke-6 di sini. Ya. Nah, ditulis lagi di bawahnya. Ya. Di bagusnya 6 Hijriah mulai dari itu tadi Raihana. Supaya terpisah. 1 tadi menikah dengan Raihana tahun 6 Hijriah. 2 kasih nomor 1 itu ya, yang nomor 4 tadi. Yang nomor 4 kasih jadi nomor 1 yang terjadi di tahun 6 Hijriah. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di 6 Hijriah. 1 tadi menikah dengan Raihana. Menikahnya dengan Raihana. Yang kedua, jadi tahun 6 Hijriah. Tulis saja di atasnya 6H selesai. 1 menikah dengan Raihana. 2 disyariatkannya sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Disyariatkannya sholat meminta hujan. Disyariatkannya sholat meminta hujan. 3 istisqa meminta hujan. 3 peran Dzulqar. Ya, peran Dzulqar. DZUQARD. Peran Dzulqar. Ya, QURD. Yang keberapa nih? 4. 5. 4. Dihalanginya Nabi berumrah. Dihalanginya Nabi berumrah ketika menuju Mekah. Ketika menuju Mekah. Yang kelima, terjadinya baiat Ridwan. Terjadinya baiat Ridwan. Baiat Ridwan. Ya, terjadinya baiat Ridwan. Ya. 6. Yang 7 Hijriah lagi. Sampai 8 saja baru sudah. Ya, 7. Sedikit lagi. 7 disyariatkannya haji. Ya, diwajibkannya haji. Sudah minum tak? Ada nih. Air tidur ke itu. Tanya Pais. Pais ini yang di depanku ini. Pais yang ke-6 apa tahun 6 Hijriah? Menikah dengan Raihana. Ya, menikahnya dengan Raihana sudah 6. Yang kedua Pais apa? Disyaratkannya sholat meminta hujan. Disyaratkannya sholat meminta hujan. Itu tahun 6 Hijriah juga. Jadi lu kasih nomor-nomor ke. Bagus sih. Saya ulang. Yang terjadi di 6 Hijriah yang pertama menikahnya Nabi dengan Raihana. Itu 6 Hijriah. Kemudian ya disyariatkannya sholat meminta hujan. Jelas?
Nah, kemudian dihalanginya Nabi melakukan umroh ketika menuju Mekah. Yang keempat, ya, terjadinya baiat ridwan. Ya. Nah, selesai. Jadi 4 peristiwa di tahun berapa? 6 Hijriah. Ya, perang Zuhar, betul. Nah, perang Zuhar dan apa tadi? Dihalanginya Nabi masuk ke Mekah melakukan umrah. Yang tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah diwajibkannya haji. Diwajibkannya haji. Wajib haji. Yang kedua, pembebasan kota Khaybar. Nah, ini Khaybar yang perang Khandaq itu. Pembebasan kota Khaybar. 3, diharamkannya daging keledai kota. Jadi ada keledai, ada 2. Ada keledai yang tinggal di kampung-kampung, ada yang tinggal di kota, dipakai berkendara. Artinya yang jina sama yang tidak jina. Yang jina ini diharamkan dimakan. Kenapa? Supaya ada yang dikendarai. Kalau yang liar boleh. Bedanya apa? Ketaatannya. Bayangkan. Kenapa diharamkan keledai yang jina? Saking pintarnya. Karena ada ilmunya, taat orangnya, taat hewannya, dia dilarang dimakan. Coba pak anak-anak yang boleh dimakan. Bayangkan ilmu taat kepada Tuhan dari seekor binatang, dia dimuliakan. Coba lihat anjing. Kalau ada bekas gigitan anjing, apa saja? Ya, harus dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah. Tapi kalau misalnya kita berburu pakai anjing, harus dicuci? Jawabannya tidak. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada ilmunya yang anjing. Anjing saja atau keledai saja yang dia hewan asalnya sebagian mata melihatnya dihinakan, tapi karena dia punya ilmu sehingga dia dimuliakan. Apalagi manusia. Ya, anjing pintar lebih tinggi derajatnya dibanding anjing tolol. Ya, perhatikan. Makanya lihat itu, ya, kucing saja, kucing pintar sama kucing ongol-ongol yang tidak bisa dipanggil, ya, nis, yang bisa dipanggil datang. Berapa harganya? 1 juta, 2 juta. Tapi kalau anjing yang ya, kucing yang ya tidak ditahu, ya. Nah itu ya, intinya segala sesuatu kalau ada ilmunya ditinggikan derajatnya. Hewan saja, apalagi manusia. Ya, nah ini. Kemudian, ya, diharamkannya nikah mut'ah. Diharamkannya nikah mut'ah. Ini orang-orang Syiah ini. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Misalnya menikah kina, iya tapi 1 bulan ini. Boleh. Dulu halal. Dulu halal. Kalau para sahabat pergi berperang, misalnya berperang 1 bulan, boleh. Dia menikah 1 bulannya. Tapi setelah itu di tahun ke-7 diharamkan. Biasa para sahabat apalagi waktu memerangi orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi kan cantik-cantik. Baru para sahabat rumahnya dia jauh sekali kasihan.
Di mana? Di Madinah. Ya, kalau terfitnah bisa terjatuh dalam zina, maka dari itu pasukannya Romawi supaya mau nakalahkan, tidak, saya lupa. Pasukannya siapa itu? Ada salah satu pasukan supaya kaum muslimin dikalahkan, dan memang kaum muslimin dikalahkan pada saat itu peperangan. Caranya apa? Dia keluarkan wanita-wanita seksi. Ya, jadi mau perang, ini para pasukan kaum muslimin di baris nih. Ternyata dibuka pintu gerbang, yang keluar wanita-wanita seksi. Langsung begini semua para sahabat. Tapi dia sudah melihat nih. Akhirnya pada saat itu ada nih yang terfitnah. Bahkan ada di antara mereka, naudzubillahi min dzalik, yang ada perjanjian di malam hari akhirnya terjatuh dalam zina. Ya, nah ini naudzubillahi min dzalik. Ya, akhirnya dia terfitnah. Akhirnya tidak ada keimanan, kurang keimanannya. Ketika kurang keimanan, loyomi berperang. Pikirnya mau santai-santai saja, ya, mau berdua-duaan. Nah, akhirnya dia dikalahkan pada saat itu. Saya lupa, nanti kita akan cari pada saat perang apa yang terjadi itu. Ya. Kemudian, ya, menikahnya Nabi dengan Ummu Habibah. Menikahnya Nabi dengan Ummu Habibah. Yang maharnya dibayar oleh Raja Najasyi. Dibayar oleh Raja Najasyi. Akhwatnya menulis semuanya, Bu? Alhamdulillah. Sedikit lagi. Raja Najasyi. Keberapa, Min? 6. Diracunnya Nabi dengan sup kambing. Diracunnya Nabi dengan sup kambing dari Yahudiyah. Diracunnya Nabi. Diracunnya Nabi. Dari seorang wanita Yahudiyah. Jadi Nabi dikirimkan, Nabi itu paling suka kambing. Yang paling suka Nabi bau gadingan, pahanya itu kambing. Ya. Pernah Nabi karena dia suka, akhirnya dikirimkan. Dikirimkan dia apa? Kambing, sup kambing. Kalau tidak dikirimkan sup kambing, kira-kira bagaimana? Ya, tinggal ini cita-cita yang belum tergapai ya. Kemarin saya jual itu kayu mana-mana. Rencana itu kemarin uang kayu kita berikan kambing, baru kita bikin kambing guling. Makan di pondok. Tahu tas sepotong tak kuat. Tidak. Habis anunya, dananya. Pernah dikirim ke wanita Nah, sup kambing. Dikirimkannya Nabi sup kambing ya dari wanita, ya diracuninya Nabi dengan dikirimkannya sup kambing dari wanita Yahudiyah. Ya. Kemudian setelahnya menikahnya Nabi dengan Sofia. Baterainya menikah hari ini mah sambaran tongkol baik. Ada penyakit di dalam hati. Tidak boleh dia ya. Siapa itu? Nugra. Menikahnya Nabi dengan Sofia. Ya. Nah, kemudian ya, berhijrahnya 8. ya 8. Ummu Habibah, berhijrahnya Ummu Habibah ya. Dan
para muhajirin ke Madinah. Ya. Jadi Nabi dinikahkan waktu di mana? Habasyah. Muhajirin Ke Madinah. Kemudian berapa lagi? 9. Menikahnya Nabi dengan Maimunah sebagai istri yang terakhir. Menikahnya Nabi dengan Maimunah sebagai istri yang terakhir. Nah, di sini ini terakhir Nabi menikah. Jadi jumlahnya istri Nabi 13. Yang bersama dengan Nabi 11. Ya. Yang memiliki 2 anak. Ya, yang memiliki dari istri yang memiliki anak cuma 2. Ya, dan untuk kaum muslimin tidak boleh lebih dari 4 dari orang merdeka. Mana ada Raja Salman 25? Siapa ya? Itu ya bisa jadi konten-konten dari orang-orang Yahudi. Tidak mungkin. Ya. Raja Salman itu seorang alim. Jangan terlalu percaya dengan Google. Banyak hoax. Ya. Kalau memang 25 jangan sampai dia cerita baru menikah lagi. Bisa juga lagi 100. Kalau menikah cerai, menikah lagi, cerai. Raja Salman itu mau memperbanyak keturunan. Ya. Dan itu dibanggakan oleh Nabi. Ya. Salah satu hikmah disyariatkannya banyak menikah mempoligami supaya banyaknya keturunan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni mukathirun kumul umam." Saya bangga dengan banyaknya umat-umat anak-anak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadul waludan waludan." Ya, nikahilah kata Nabi. Ya, wanita-wanita yang lembut lagi banyak anak. Yang subur. Makanya kalau mau menikah tanya ke subur. Subur itu akhwat tidak mandul ni. Dari mana ditahu bahwa akhwat ini subur atau tidak mandul? Dilihat. Kalau banyak di bersaudara, subur ki mamanya. Kalau subur ki mamanya istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bukan depannya, pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau subur ki mamanya, insyaallah anaknya juga subur. Tapi kalau dia anak satu-satu, bangga kau milih tidak ke. Justru Islam tidak mau pilih anak satu-satu. Istilahnya anak emas, ya. Istilahnya anak putri, ya. Pastinya anak putri akan cewek, ya. Nah ini, ya. Kalau Islam dia suka kalau orang yang banyak bersaudara, orang banyak bersaudara. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang subur. Nah kemudian keberapa nih? 10. Ya. Masuk Islamnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah di tahun ini baru masuk Islam. Ya, kurang lebih di tahun 7 Hijriah. Jadi Abu Hurairah itu cepat sekali, kurang lebih 3 tahun nih, belajar sama Nabi. Tapi dia menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis. Kenapa? Abu Hurairah sudah tua-tua nih, ketemu Nabi. Akhirnya dia bilang, saya ini ya terlambat gak belajar. Para sahabat sudah lama belajar, saya baru gak mau belajar. Akhirnya Abu Hurairah bilang, kukerahkan semua hidupku untuk berkhidmat dengan Nabi. Akhirnya dia tidur di Madinah. Jadi Nabi baru mau keluar dari rumahnya, ada di Abu Hurairah. Nah dia kira, oh Nabi kalau pakai sendal kita pakai kaki kanan nih, baru kaki kiri. Akhirnya Abu Hurairah mengeluarkan bahwa Nabi kalau melakukan kebaikan suka mendahulukan kaki kanan. Dia yang munculkan, oh Nabi kalau pakai sendalnya berdua tali, ada 2 model talinya. Dia yang munculkan, pulang dari masjid Nabi masuk rumahnya dari lagi. Oh Nabi kalau pakai sendal kaki kiri dulu. Oh masuk masjid kaki kanan Nabi, keluar masjid kaki kiri. Pokoknya di mana Nabi. Bahkan sampai di WC dia ikut. Seandainya tidak dilarang masuk saat di WC ya, ikut togi.
Sampai-sampai Abu Hurairah dia biasa ambilkan batu Nabi, bayangkan. Biasanya Nabi kalau buang hajat, Nabi minta tiga batu. Untuk dia namanya istijmar. Istinja itu mencuci dengan air. Istijmar mencuci dengan batu atau segala yang sejenis batu selain daripada hal yang dimuliakan atau kotoran. Pernah dia kasih kotoran, ya mungkin ya tai unta kering, ya dia dikasih. Nabi mengatakan bukan ini, tidak boleh dengan najis menghilangkan najis, tidak boleh. Akhirnya Nabi buang, Nabi bilang tinggal satu batu, airnya batu, boleh satu batu tapi 3 sudutnya. Ya kalau kita kayak batu gondolong, samping kiri dulu bersihkan, baru samping kanannya, baru depannya. Nah begitu. Itu boleh satu batu, tapi yang memiliki tiga sudut. Itu namanya istighfar. Orang Ansar kenapa dicintai oleh Allah? Karena mereka menyukai yatatahharu, ya suka bersuci. Sucinya mereka jadi cebok dulu, baru dibersihkan pakai kalau kita tisu sekarang, tisu basah. Kalau di pesawat. Nah, jadi lebih bagus itu kita bersihkan dulu pakai batu, jadi cuci sedikit baru pakai batu, supaya itu tai-tai yang tapur yang di pantat itu betul-betul dikerut dengan batu. Kedua, supaya hilang baunya. Ya, karena itu batu atau tanah, makanya galong supaya bersih tidak berbau itu bau air. Apa dia nuan? Batu-batu gondol. Ya, itu menghilangkan bau. Ya, itu. Nah, ini. Ya. Kemudian setelahnya, ini maksudnya Islamnya Abu Hurairah. Ya, keberapa nih? 11. Ya, terjadinya umroh qada. Nabi kemarin di tahun ke-7 dilarang apa? Dilarang umroh toh? Ah, nanti di tahun ini. Di tahun ke-8 ada mengatakan di tahun 7 masuk 8. Nanti kita akan ceritakan. Ya, terjadinya umroh qada. Yang keberapa nih? 12. Ya. Dikirimnya surat ajakan kepada para raja agar masuk Islam. Dikirimnya surat kepada para raja agar masuk Islam. Yang ke-12. Oh jangan. Tahun ke-8, tahun terakhir. Sebelahnya. Tahun tulis 8 Hijriah. Ini terakhir, sedikit sekali ini yang terjadi. Ya, 1. Selesai. 1. Bagaimana Fatin? Nugrah? Bilal? Masih hidup semua. Ya. Tahun 8 Hijriah. 1. Dihadiahkannya Nabi. Dihadiahkan. Nabi diberi hadiah. Dihadiahkannya Nabi seorang budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah oleh seorang raja Mesir. Jadi ini raja Mesir dikirimkan surat agar masuk Islam. Ya,
Tapi Raja Mesir ini belum mau masuk Islam. Ya, dia tidak tolak suratnya bahwa saya tidak mau masuk Islam. Dia juga tidak terima. Kenapa? Karena dia takut dicekam oleh rakyatnya. Akhirnya dia sebenarnya lebih condong masuk Islam. Tapi karena takut hilang kedudukannya, akhirnya dia kasih hadiah Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pernah dikasih syarat dari raja siapa? Raja Mesir. Siapa pada saat itu? Siapa yang mau lecehkan istrinya Nabi Ibrahim? Raja siapa? Namrud. Benar itu? Fir'aun gelarnya. Tapi yang mau lecehkan, yang mau zinai pada saat itu dia lewat di Mesir. Ya, nanti kita cerita. Ya. Kemudian setelahnya dua. Dikirimnya pasukan-pasukan di berbagai negeri. Jadi mulai Nabi buat pasukan untuk luar negeri. Kalau kita sekarang ya bikin sebuah tingkat internasional. Kayak Nabi ini bikin tentara-tentara untuk melawan raja-raja yang ada di Mesir, yang ada di Romawi, yang ada di Palestina, yang ada di situ. Nabi bikin ini. Ya, Persia. Ya. Kedua buatnya Nabi pasukan-pasukan luar negeri. 3, bergeraknya pasukan menuju Mut'ah. Ini nama suatu tempat, ya, menuju Mut'ah. Bergeraknya pasukan menuju Mut'ah. Mut'ah ini adalah suatu tempat. Sedikit lagi. Ya, keberapa Mi? 4. Pembebasan kota Mekah. Nah, ini. Tahun berapa Hijriah pembebasan kota Mekah? 8. Pembebasan kota Mekah. Pada bulan Ramadan. Yang kelima, Perang Hunain. Nah, ini Perang Hunain ini Badar. Perang yang paling banyak didapat harta ghanimah. Bayangkan kalau Nabi sedekahkan itu 1 lembah kambing. Nah, kasih dia Abu Sufyan. Ya, kasih 1 lembah. Orang-orang Madinah kasihan tidak ada yang dapat. Ada yang dikasih 1 lembah, ada yang dikasih 2 lembah, ada yang dikasih 3 lembah. Ya, harta rampasan tadi. Ada yang dikasih 100 ekor unta. Ya, sudah masuk di sini. Nanti ada kisahnya. Nanti di Khaybar. Ya, keberapa nih? 6. Keberapa? 6. Perang Taif. Yang ke-7,
berumrahnya Nabi. Nah, jadi ada yang mengatakan di sini berhaji, ada yang mengatakan umrah. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Nabi berhaji berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Ada yang mengatakan 1 kali pada saat Fathul Mekah. Ada yang mengatakan 2 kali. Yang keberapa nih? 8. Meninggalnya putri Nabi Zainab. Ya. Meninggalnya putri Nabi Zainab. 9. Lahirnya Ibrahim. Jadi tahun sama ya. Mati dulu Zainab, baru lahir Ibrahim. Makanya itu Ibrahim disayang sekali oleh Nabi. Ya, Ibrahim ini juga lama sekali dari meninggalnya Khadijah, tidak pernah ada anaknya Nabi. Sampai tahun 8 Hijriah baru muncul anaknya Nabi. Makanya Nabi gembira sekali. Ya, makanya Aisyah dan selain istri-istri lain paling benci siapa? Maria Al-Qibtiyah. Bukan benci tanda kutip ya. Cemburu. Karena kenapa? Cuma ada satu istrinya setelah Khadijah yang memiliki anak, yaitu siapa? Maria. Akhirnya Nabi suka di situ. Nah, gendong-gendong anaknya, cemburu Aisyah. Aisyah ini. Ya, karena Aisyah tidak memiliki anak. Ya. Yang kedua, Maria ini termasuk wanita yang tercantik. Ya, cantik sekali. Nanti kita apa itu? Yang keberapa? 9. Keberapa sekarang? Oh, istri keberapa? Jadi dia ke-14. Sebenarnya makanya para ulama tidak hitung Maria. Kenapa? Karena dia budak. Budak itu bisa lebih dari itu. Buktinya Nabi sudah diharamkan. Yang tadi istri terakhir, tapi setelah itu Nabi masih menikah, tapi dari kalangan budak. Kalau dari kalangan merdeka kita cuma bisa menikah 4. Dari kalangan budak bisa banyak. Maka dari itu dinukil Abu Bakar memiliki 4 istri, tapi dari kalangan budak ada 8. Ali bin Abi Thalib memiliki 4 istri, tapi dari kalangan budak ada juga 8. Umar juga begitu. Ya, 4 istrinya, tapi dari kalangan budak ada 8, jadi 12 semuanya. Nah, begitu ya. Dari kalangan budak tidak terhitung. Maka dari itu firman Allah Azza wa Jalla, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, maka tidak ada dosa baginya. Ya, famani bataghawa adzalika faulaika humul adil. Tapi barang siapa ya yang melakukan perbuatan selain daripada istri atau budak-budak mereka, itulah yang berdosa kata Allah. Ya, ini. Kemudian ya, ayo Fatir sedikit lagi, 2 baru selesai. Ya. Ya. Keberapa nih? 10. Ya. Diberikannya hari giliran sauda. Hari giliran sauda. Hari giliran sauda. Nabi kan 1 hari misalnya di istri 1 hari istri 2, 1 hari istri 3, 1 hari. Nah gilir ke semuanya nak kasih hari ganti-gantian. Ini sauda sudah tua. Nabi takut tidak adil kepada sauda. Akhirnya Nabi bilang, saya mau ceraikan mu ke sana. Ya, takut saya jangan sampai saya menzolimimu. Tapi sauda orangnya pintar, cerdas. Dia bilang, kalau saya diceraikan oleh Nabi ini merugi saya. Saya tidak akan menjadi istrinya Nabi nanti di hari kiamat. Dia di surga nanti. Akhirnya Sauda mengatakan, ya Rasul, tidak usah ceraikan saya. Saya rela, saya ikhlas. Kalau kau tidak bisa memberikan hari untuk saya karena mungkin saya sudah tua, ya, saya kasihkan hariku untuk orang yang kau cintai, itu Aisyah. Tapi jangan engkau ceraikan saya. Ya, akhirnya Nabi tidak jadi ceraikan. Kenapa? Karena sudah
sudah ikhlas kami kalau memang Nabi tidak bisa teriak, ya, tidak apa-apa, ikhlas dia katanya. Walaupun dia juga sebenarnya sakit hati, tapi itulah wanita yang cerdas adalah yang wanita yang mengetahui masa depannya. Ya, akhirnya Saudah memberikan harinya kepada Aisyah. Apa dia nulis dia? Terakhir, ya. Ya, dibuatkannya mimbar. Dibuatkannya mimbar Nabi. Dibuatkannya mimbar Nabi. Mohon maaf ada yang tertinggal. Ya. Ya, yang ke ada yang tertinggal. Diangkatnya atap. Diangkatnya atap bin Asid. Ya, 12. Diangkatnya atap bin Asid. Attab bin Hasid sebagai pemimpin haji di kota Mekah. Diangkatnya Attab bin Hasid sebagai pemimpin haji di kota Mekah. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdihi. Tidak lama lagi ya, tinggal 2 tahun kita akan menceritakan tentang meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin kota Mekah. Bisa istirahat ya.